Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Alam Ampli, tentunya channel yang akan mengupas tuntas tentang olahraga. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Subscribe itu gratis. Oke, dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang tenis meja, yang mana tenis meja itu termasuk dalam kategori bola kecil, yaitu menerapkan prosedur variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil sederhana atau tradisional. Tenis meja atau pingpong, kalau kita biasa kebanyakan ada yang nyebutnya pingpong, adalah suatu olahraga yang dimainkan ganda atau tunggal yang berlawanan. Induk olahraga tenis meja di Indonesia adalah PT MSI, yang kepanjangannya yaitu Persatuan Tenis Meja di Indonesia, dan di dunia adalah ITTF, International Table Tennis Federation. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit sejarah permainan tenis meja. Yang pertama, permainan ini mulai populer abad ke-19 ya. Abad ke-19 itu sudah populer. Orang menyebutnya itu pingpong, gosima, dan wave wolf. Lalu mengganti nama menjadi table tennis atau lebih dikenal dengan tenis meja kalau di negara kita. Tenis meja mulai dikenal pada tahun 1901. Pada awal 1900-an, permainan tenis meja dilarang di negara Rusia. Kira-kira kenapa ya? Karena pengusaha pada zaman itu percaya bahwa memainkan tenis meja memiliki efek negatif pada penglihatan, berarti efek buruk pada penglihatan. Mungkin karena pada masa itu masih bednya tidak begitu bagus seperti bednya sekarang ya, jadi penglihatannya, atau bisa saja karena tidak terbiasa. Berikutnya adalah pada tahun 1921 Asosiasi Tenis Meja TTA dibuat di Inggris dan diikuti oleh Federasi Tenis Meja Internasional pada tahun 1926. Kota London menjadi tuan rumah kejuaraan dunia resmi pertama tahun 1926, dan pada tahun 1933 Asosiasi Tenis Meja Amerika Serikat dibentuk. Pada tahun 1930, Edgar Snow berkomentar di Red Star of Virginia bahwa pihak komunis mempunyai hasrat untuk tenis meja asal Inggris yang menurutnya ganjil. Terus pada tahun 1950-an, raket yang menggunakan lembaran karet digabung dengan lapisan spons mengubah permainan secara dramatis. Jadi disinilah di tahun 1950-an raket atau bat sudah mulai standar seperti sekarang ini, dan meningkatkan kecepatan perputaran bola. Penggunaan lem cepat dapat meningkatkan kecepatan dan perputaran lebih jauh, yang menghasilkan perubahan peralatan untuk menurunkan kecepatan permainan. Jadi tenis meja mulai diperkenalkan sebagai cabang olimpiade pada tahun 1988. Selanjutnya kita akan bicara tentang teknik dasar, bagaimana teknik-teknik yang harus dilakukan dalam permainan tenis meja. Yang pertama adalah teknik memegang. Jadi dalam permainan tenis meja kita harus pas dalam memegang supaya pukulan forehand dan backhand kita menjadi bagus atau sempurna. Akan tetapi kalau kita melihat di lapang,
ada banyak aneka ragam pegangan ya. Karena intinya pegangan itu bagaimana kita memegang enak, ya itulah permainan tenis meja. Cuman ini teknik yang biasa sering digunakan saja. Kalau di lapangan nanti ada teknik yang beraneh-aneh, wah terserah mereka. Yang penting mereka megangnya enak, mengukulnya enak, itu sudah cukup dalam permainan tenis meja. Yaitu yang pertama, satu, memegang bat. Cara memegang bat yaitu teknik memegang bat seperti berjabat tangan, shake hand grip. Ya, shake hand grip itu kira-kira seperti apa? Lihat di gambar sebelah. Nah, shake hand grip seperti itu. Yang berikutnya adalah teknik memegang bat seperti memegang tangkai pena, penhole grip. Jadi kalau yang suka menulis pasti tahu. Yaitu seperti sebelah itu. Kemudian teknik similar grip. Teknik similar grip kira-kira seperti apa ya? Seperti di gambar itu ya. Teknik similar grip. Berikutnya adalah pukulan forehand dan backhand. Jadi yang pertama adalah melakukan pukulan forehand dan backhand lurus. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah bola dilambungkan ke teman. Yang kedua, dilakukan berpasangan atau berkelompok. Yang ketiga, yang telah melakukan pukulan forehand atau backhand dan pelampung bergerak berpindah tempat. Poin yang kedua adalah melakukan pukulan forehand dan backhand menyilang meja. Yang pertama adalah bola dilambungkan oleh teman dan cara dipantulkan ke meja dan dengan pukulan servis. Cara yang kedua, dilakukan berpasangan atau berkelompok. Langkah yang ketiga yaitu yang telah melakukan pukulan backhand dan pelambung bergerak berpindah tempat. Selanjutnya servis. Jadi kita sudah tidak asing lagi ketika sudah bermain tenis meja mengenal dengan kata-kata servis. Ya, yang pertama servis forehand dan backhand lurus di bidang servis. Langkah-langkahnya yang pertama dilakukan berpasangan atau berkelompok. Yang kedua, yang telah melakukan pukulan servis bergerak berpindah tempat. Yang ketiga, servis forehand dan backhand secara menyilang. Jadi kalau ada yang kebingungan, saya yakin banyak yang bingung dalam hal ini. Karena sesungguhnya kalau dalam prakteknya tidak sesulit ini. Nanti Pak Guru akan berikan video tutorial dan seperti biasa ya, seperti kayak pemain futsal dan bola. Jadi nanti saya akan tutorialkan bagaimana cara servis forehand dan backhand. Insya Allah nanti kalau ada medianya saya akan buat video itu. Yang berikutnya adalah servis forehand dan backhand secara menyilang. Yang pertama caranya yaitu dilakukan berpasangan atau berkelompok. Yang kedua, yang telah melakukan perkumpulan servis bergerak berpindah tempat. Terus selanjutnya adalah servis forehand dan backhand ke sasaran. Langkah-langkahnya yang pertama adalah dilakukan berpasangan atau berkelompok. Yang kedua, yang telah melakukan pukulan servis bergerak berpindah tempat. Berikutnya adalah smash. Jadi ini biasanya ketika permainan pertama ketika servis, baru musuh kalau punya kesempatan smash di sana. Kadang smashannya ini bermacam-macam ya, tergantung kelihayan mereka masing-masing. Tergantung sejauh mana seringnya bermain. Karena permainan tenis meja ini tangan dan pinggul ini harus lentur sehingga kita ketika serven, smash dan menangkis itu enak. Smash yang pertama yang kita bahas yaitu adalah smash forehand. Langkahnya yang pertama, posisikan kaki kiri berada di depan dan kaki kanan di belakang. Miringkan badan sedikit ke kanan sehingga berat badan bertumpu pada kaki kanan. Yang kedua adalah tarik lengan ke belakang, pinggang sedikit dimiringkan ke kanan. Berikutnya langkah yang ketiga, setelah bola memantul dan mencapai titik teratas, mulai ayunkan lengan dari bawah ke atas. Pukul dan tekan bola ke bawah dengan bantuan pergelangan tangan.
Yang berikutnya yang B adalah smash backhand. Smash backhand yaitu ya langkah-langkahnya. Yang pertama, posisikan kaki kanan di depan, sementara kaki kiri di belakang. Miringkan badan sedikit ke kiri sampai pundak kanan menghadap meja. Tarik. Langkah yang kedua adalah tarik lengan bawah ke kiri, ke belakang dan lebih tinggi dari meja. Langkah yang ketiga, setelah bola memantul dan mencapai titik paling atas, ayunkan lengan bawah ke depan, arah kanan dan pukul bola. Pergelangan tangan dapat membantu menekan bola serta mengatur arah, dan berat badan berpindah dari kiri ke kanan. Selanjutnya adalah ukuran lapangan tenis meja. Ini ukuran yang biasa dipakai nasional ya. Kalau misalkan kita cuma latihan di rumah, nggak punya lapangan, adanya plester, nggak apa-apa, nggak masalah. Belajar di plester. Nanti biasanya netnya pakai sapu. Kalau di rumah-rumah itu pakai sapu. Pemukul bednya biasanya pakai piring. Itu yang sering saya lihat. Nggak masalah, namanya juga latihan. Karena mau beli lapangannya langsung lumayan mahal. Alhamdulillah kalau yang sudah punya bisa latihan di rumah bersama keluarga ya. Berikutnya adalah ukuran lapangan tenis meja. Panjang 274 cm dan lebar 152,5 cm. Tinggi meja dari lantai lapangan 76 cm. Tebal garis sisi. Jadi di dalam lapangan tenis meja itu di atas itu ada garis, biasanya warna putih, bisa kuning, bisa hitam. Yang penting bisa membedakan dengan cat dasar itu. Jadi lebarnya 2 cm. Luasnya 4,1785 meter persegi. Ukuran tiang net dan jaring net tenis meja. Panjang net kurang lebih 183 cm. Untuk lebar dan tinggi netnya 15,25 cm. Jarak meja ke tiang 15,25 cm. Luas net 0,27975 meter persegi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video yang singkat ini bermanfaat, dan kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, video atau tutorial berikutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ini ada kata pepatah yang mana ada dua nikmat yang sering kali membuat orang merugi karena melalaikannya. Pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.